Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ibu Indri Rindani. Ibu Indri, terkait juga tadi hak ekonomi bagi perempuan ini terus diperjuangkan, terutama juga melalui bidang UMKM yang tampaknya cukup banyak para pelaku UMKM ini merupakan perempuan seperti itu. Hak lainnya yang biasanya juga menjadi perhatian adalah hak pendidikan akan perempuan. Bagaimana di Kota Bandung ini? Apakah sudah cukup optimal atau betul-betul juga masih harus diperjuangkan? Ya, nampaknya di Kota Bandung ini pendidikan untuk perempuan pun masih belum maksimal, Kang. Memang harus betul-betul diperjuangkan. Karena saya melihatnya tidak sedikit loh teman-teman saya gitu ya, yang memang mereka pun gimana ya, saya pengen masuk lagi, mereka S1-nya selesai, pengen S2, ngurusin beasiswa segala macam, dan itu ternyata nggak mudah juga gitu ya. Lagi-lagi memang di sini keberpihakan pemerintah itu harus lebih kali ya, karena memang perempuan ini balik lagi tadi yang saya bilang madrasatul ula untuk generasi penerusnya nanti ke depan gitu. Selain pendidikan, kesehatannya pun untuk perempuan ini memang harus betul-betul ada concern ya. Mungkin ini nanti terkait dengan Komisi D lah berbicara tentang ini gitu. Tapi kita dari saya sendiri mewakili perempuan gitu, memang harus ada hal-hal seperti misalnya ada pencegahan kanker serviks atau apa, dia ada vaksinnya segala macam. Memang sekarang sudah berjalan ya, mulai tidak berbayar gitu ya untuk perawatan untuk vaksin dan lain-lainnya. Tapi mungkin harus lebih diperbanyak lagi dan disosialisasikannya lebih lagi, Kang, karena memang masyarakat bawah ini sering sekali tidak tahu program-program dari pemerintah. Itu yang memang saya dorong ke dinas-dinas gitu, karena tidak semua mereka main medsos, mereka tidak mengerti dengan website gitu ya. Jadi betul sosialisasinya ke masyarakat itu harus betul-betul digalakkan melalui ya salah satunya ada di kecamatan, di kelurahan. Nah itu PKK itu memang harus dimanfaatkan betul, karena itu yang akan didengar dan diterima oleh masyarakat gitu. Seperti itu. Baik. Jadi itu yang juga tentunya soal bagaimana informasi kepada rekan-rekan perempuan seperti itu, tidak semua bisa mengakses informasi yang memang merupakan program-program yang disalurkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana juga informasi yang datang langsung dari para konstituen melalui audiensi. Nah, ini tentunya salah satu kegiatan yang acap kali sering dilakukan oleh rekan-rekan DPRD, itu adalah melakukan audiensi dengan konstituen ataupun juga masyarakat di Kota Bandung. Seperti apa nih, Bu? Iya, kita mendengar aspirasi dari mereka itu memang yang paling utama itu tadi, Kang, pendidikan dan kesehatan. Itu yang selalu mereka bagaimana susah nyekolahin anak-anak sekarang dengan sistemnya zonasi. Mudah-mudahan dengan pemerintahan baru sekarang ini akan lebih baik lagi, Kang, ke depannya dan tidak menyusahkan. Terutama kan hal yang seperti ini tuh adalah menjadi beban sekali ya untuk para perempuan, para ibu. Anaknya mau sekolah itu, ini anaknya mau pinter aja kok sulit sih di negara kita tuh gitu ya. Nah, di konstituen itu hampir 50% curhatannya itu, Kang, tentang sulitnya pendidikan dan bagaimana akses ke rumah sakit, walaupun sekarang ada UHC dan lain-lain gitu ya. Tetapi memang ketika dalam prakteknya gitu, kalau nggak ada dibantu dewan, seringkali ya akses itu pun tidak mudah. Gitu. Sulit untuk ditembus. Betul. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kami ini semua ada 50 anggota dewan di Kota Bandung betul-betul bisa menyerap aspirasi teman-teman semua, dan kehadiran kami tuh sungguh bermanfaat gitu ya buat nanti teman-teman konstituen, terutama untuk hal itu. Karena 50% tuh hampir tentang itu, Kang. Ketika kita ajak tentang ekonomi, kerakyatan, mereka yang kayak udah hopeless, Kang. Nggak mudah loh, karena mereka itu pengen easy way out gitu ya. Pengen cara cepet gitu. Udahlah aku kalau disuruh usaha gitu kayaknya susah gitu.
Tapi alhamdulillah ya kita sedikit-sedikit memberikan edukasi ke mereka bahwa kalau kita tidak mau memulai prosesnya, ya tidak akan menuai gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit kita berikan edukasi dan lain-lain. Ya salah satunya Kang, saya di Dapil 6 ini kampanyenya ya tentang ekonomi kerakyatan ini. Dan Masya Allah saya tidak menjanjikan apapun ke siapapun ketika saya kemarin nyalek ini. Saya hanya memaparkan bagaimana latar belakang saya, program-program saya sebelum nyalek, dan alhamdulillah ini yang akan saya concern. That's why saya ada di Komisi B gitu ya. Karena saya akan concern di bidang ini. Kalau ekonomi, secara ekonominya udah oke, insya Allah ketika pendidikan dan kesehatannya pun tidak pemerintah tanggung semuanya, tapi kamu secara ekonominya udah oke, ya setidaknya tidak mengandalkan melulu gitu ya ke pemerintah itu. Oke, baik. Nah, lantas bagaimana menyalurkan aspirasi ini ataupun juga proses audiensi ini akhirnya juga dimediasi, baik itu dengan dengan eksekutif ataupun juga dengan para stakeholder lainnya, terutama ketika ada permasalahan, Ibu. Ya. Biasanya memang seperti kemarin ya, kita di Komisi B baru saja kita mengemban tugas Komisi B, sudah ada audiensi dari pedagang pasar tradisional, karena kan sekarang lagi rame ya ini bagaimana kenaikan sewanya dengan fasilitas dari perumda pasar yang memang ya tidak sesuai lah gitu ya. Ya kita tupoksinya sebagai anggota legislatif hanya bisa memfasilitasi dengan OPD-OPD terkait, dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Dan tetap keputusan sih semuanya kan dibicarakannya antara dinas lagi nanti. Nah, tapi kita mendorong ke dinas bagaimana keberpihakan teman-teman dinas pun untuk masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin sih walaupun mungkin belum ada titik temunya, tetapi setidaknya melalui kami gitu ya, aspirasinya mereka didengar gitu. Dan yang saya lihat memang teman-teman yang di pasar tradisional ini pun mereka tidak apa-apa gitu ya. Mereka dengan kenaikan harga tapi dengan fasilitas yang oke, insya Allah kami mau. Sebetulnya tuh miskom aja gitu loh. Karena mungkin dari perumda pasar tidak bisa langsung menyampaikan, kalau tidak ada kita pihak sebagai legislatifnya gitu ya. Dan selain itu mungkin nanti ada di reses kita untuk aspirasi dari teman-teman, tapi ya itu teman-teman konstituen harap bersabar karena kan proses reses untuk naik nanti kita ke teman-teman dinas dan lain-lain itu tuh kan prosesnya panjang, bukan sekarang minta besok dikasih. Nah terkadang masyarakat di sekitar ini tuh nggak ngerti itu, Kang gitu. Dan itu ya perlu kita anggota dewan untuk mengedukasi itu semua. Semuanya itu ada hierarkinya, semua itu ada proseduralnya. Masyarakat tuh nggak ngerti itu, dan itu perlunya di reses kita mengedukasi teman-teman di konstituen bahwa ya semuanya ada proseduralnya. Gitu. Baik. Dan itu dia mungkin menjadi salah satu suka duka Ibu ya. Iya dong. Baik. Ternyata begini ya, nggak ujug-ujug apa-apa tuh gitu. Baik. Nah, nanti juga kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa juga fungsi budgeting, terutama dalam mendorong program-program yang berkaitan dengan perempuan, pemirsa. Namun kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.